Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulu di lembur, barayanu di kota. Kembali lagi bersama saya Kang Kelek. Hiii. Video kali ini saya akan ngebahas part 2 ya, dari cara ngebreed ikan cupang dan cara mengecek udah ada telurnya atau belum. Ini masih menjawab pertanyaan teman-teman yang belum paham di dunia cupang tentang breed ya, tentang ngebreed, cara ngebreednya nih ya. Oke, sebelum itu teman-teman yang belum pencet tombol subscribe-nya, silahkan pencet dulu tombol subscribe dan juga loncengnya biar notifikasi dari konten-konten saya berikutnya bisa teman-teman nikmati secara otomatis tanpa harus mencari di pencarian YouTube teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah pencet tombol subscribe dan juga loncengnya, terima kasih banyak karena teman-teman udah support channel saya dari nol sampai saat ini. Oke, kita bahas langsung tanpa bahasa basi karena teman-teman juga udah pasti nunggu ya, gimana sih telur cupang itu bentuknya atau perbedaan antara busa dan telur. Teman-teman juga nanti bakal tahu di video ini. Nanti saya akan liatin antara telur dan busa ya. Oke, kita langsung aja yuk. Cus. Nah, ini dia ya teman-teman, tahap hari ke berapa ya? Hari ketiga kalau nggak salah. Ini hari ketiga ikan yang udah saya breed dan ini udah ada telurnya. Teman-teman bisa lihat ya antara telur dan busa. Telur itu lebih putih daripada busa dan itu kelihatan banget tuh telur. Ini untuk hari ketiga tanpa sekat dan penyangga telurnya ini saya pakai plastik ya biar dia nggak buyar gitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat yang kedua. Ini indukan yang kedua yang udah mateng juga udah bertelur ya. Kalau dilihat dari tubuh si female-nya dia udah mulai kurus, nggak semok banget gitu. Ini udah mulai kelihatan kurus banget gitu. Udah kelihatan kurus. Tadinya ini semok. Terus untuk telurnya sendiri lumayan tuh, bisa bedain ya antara busa dan telur. Telur itu lebih mencolok daripada busa. Memang sama-sama bulat, sama busa itu gak beda jauh, cuman lebih mencolok kalau telur itu putih gitu. Jadi teman-teman bisa bedain antara busa dan bukan busa gitu kan. Nah, ini kalau ngelihat kalau posisi begini ya, kita tunggu sampai sehari lagi. Setelah sehari lagi dia masih bisa kawin ya, kita tunggu aja. Untuk yang ketiganya ini indukan yang ketiganya ya. Yang ketiganya kalau saya lihat si betinanya udah mulai di pojokan, kayaknya udah diusir sama si pejantan. Jadi ciri-cirinya ikan udah kawin dan ikan itu udah gak mau kawin lagi, itu posisi si female udah di pojokan. Kalau kayak yang tadi di bawah terus busa gitu ya, dia masih pengen kawin biasanya. Nah, ini telur-telurnya ya, 3 pasang indukan yang udah mateng. Ini udah kelihatan banget busa dan juga lumayan banyak gitu ya. Walaupun busanya itu gak begitu rapi gitu, tapi gak apa-apa, yang penting dia udah banyak. Ini yang keempat, tidak ada sama sekali karena memang ini saya sengaja buatkan untuk teman-teman. Jadi kalau yang gagal ngebreed ikan cupang jangan epesmer, naon epesmer teh atunya, jangan lemah lah, tetap semangat aja, tunggu sampai beberapa bulan, rawat dulu ya. Tuh kelihatannya gak ada telur sama sekali, busanya juga sedikit. Untuk indukan ini juga sama, ini masih bocil, masih kategori bocil. Mana nih ceweknya nih? Oh ini nih. Nah, oh ini female, sorry ya, ini male. Nah, ini yang ke berapa tadi ya? Ini juga sama, si female-nya ini saya masukin yang usianya 3,5 bulan. Ini juga sama, masih muda, ceweknya udah semok, tapi tetap kalau yang namanya masih muda dia belum bisa kawin karena cowoknya juga masih muda, ini 3 bulanan ini cowoknya nih. Oke, sekarang indukan waktunya ngasih pakan indukan ya. Ini pakan indukan saya tetap pakai jentik ya. Saya tetap pakai jentik karena bagus untuk ikan cupang. Nah, ini mereka lagi pada ngerawat anak ya. Nanti saya akan liatin.
Jadi ketika teman-teman udah punya indukan terus diberi dan mereka sudah jaga anak, itu tetap harus dikasih makan ya teman-teman, jangan sampai enggak. Karena kenapa? Anakan akan pada hilang kalau misalkan indukannya nggak dikasih makan sama sekali. Loh, kok bisa begitu kan? Iya, karena lapar. Yang namanya cupang itu adalah predator mikro. Jadi teman-teman jangan sampai ikan cupang kelaparan terus didiemin aja gitu. Nanti sasarannya anakannya teman-teman, anakannya burayak ini ya, anakan ikan cupangnya ini akan dihantam sama bapaknya. Makanya teman-teman harus jagain bapaknya itu tetap dikasih makan. Kalau gak begitu, waduh repot, ntar anak-anak ikan cupangnya bisa habis gitu ya. Oke, kasih pakan tadi saya pakai jentik nyamuk ya. Nah, jentik nyamuk ini bisa dibedain gak sih Kang? Kalau menurut ikan cupang itu ini jentik nyamuk, ini anaknya. Ya iyalah, yang namanya bapak sama anak pasti bisa dibedain. Dan keduanya kenapa saya pakai jentik nyamuk? Itu biar ngelatih si burayak itu nggak tegang gitu kan, ada getaran atau pergerakan air yang begitu cepat gitu kan. Getaran-getaran si jentik nyamuk juga bisa mempengaruhi untuk ikan burayak gitu ya. Nah ini untuk melatih juga kalau menurut saya gitu ya. Kalau selama ini saya ngebreed gitu selalu ngasih pakan untuk indukan itu ya tetap pakai jentik nyamuk. Teman-teman bisa lihat ya antara anak dan busa gitu ya. Bisa kelihatan nggak ya? Kita zoom aja, kita zoom bentar. Kita zoom dulu. Nah, oke, nah ini zoom. Kita zoom ya. Tuh, gerak-gerak ya. Oke ya. Kelihatan ya, gerak-geraknya seperti ini jangan dulu diangkat indukannya. Karena indukan yang seperti ini masih bagus untuk ngerawat. Karena ikannya juga masih muter-muter gitu jalannya ya. Gak bisa berenang secara normal kayak ikan-ikan biasa yang udah dewasa gitu kan. Terus kalau misalkan teman-teman pengen lihatnya ikan cupang ngerawat anak itu kayak gimana sih? Kalau yang lain kan gagal tuh ya. Saya lihat gagal nih. Ini gagal, oke. Ngerawatnya sih kayak gimana? Jadi gini, ngerawat ikan cupang itu untuk indukannya biasanya mereka akan nelen atau ngambil ikan cupang burayaknya ya, ngambil burayaknya itu dimasukin ke mulut lalu ntar dimasukin lagi ke busa. Yang gagal ini saya tetap coba dan mudah-mudahan aja ada yang berhasil. Tapi kalau misalkan saat indukannya dia yang lain udah diangkat, yang udah ngerawat gitu ya diangkat, ternyata mereka belum dapat telurnya, ya udah berarti gagal. Ini 3 pasang yang berhasil ya, 3 pasang yang berhasil. Oke ya teman-teman, bisa oke kan ya, bisa oke ya, oke dong. Kalau misalkan indukan yang nggak bisa makan gitu ya, makannya cuman ini, nggak apa-apa, biarin aja jentik nyamuknya, ntar juga dia makan sendiri kok. Biasanya seperti itu, ada mut-mutan. Gimana sih orang hamil gitu ya, terus melahirkan kadang mau makan kadang enggak gitu kan. Gimana moodnya dia aja, tapi biarin tetap, karena ikan cupang tetap akan makan anaknya kalau dia kelaparan. Tapi kalau stok makanan masih ada, biasanya mereka akan memakan makanan mereka sendiri tanpa memakan anaknya. Oke ya, makasih banyak ya teman-teman. Tuh lihat ya, itu kayak dimakanin ya, itu sebenarnya nggak dimakanin tuh, dibalikin lagi ke busa tuh. Jadi gitu cara ngerawatnya ya untuk isi indukan. Oke, makasih banyak buat teman-teman, terima kasih banyak.